Halo semuanya, selamat datang di podcast Kelompok 4. Tepuk tangan dulu dong. Oke, nah di podcast Kelompok 4 kali ini nih teman-teman ya, ini kita akan membawakan ya dengan judul Setara Hak, Setara Suara, Melawan Diskriminasi Gender. Nah, sebelumnya kenalin dulu ya, aku di sini sebagai hostnya, nama aku Della. Di sini nih teman-teman, kita bisa lihat nih di sebelah kanan aku nih ya, berarti di sebelah kiri teman-teman ya. Aku nggak sendirian, sudah ditemani oleh dua narasumber kita untuk podcast kali ini ya, yang keren-keren banget. Yuk, boleh perkenalkan diri dulu dong dari kakaknya yang dari paling kanan. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama saya Rahman Aulia Krisnapati. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer angkatan 2021. Lanjut ke kakak sebelahnya. Oke, halo semuanya, kenalin nama aku Hana Duria, aku dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis angkatan 2021. Oke, halo kakak ya. Oke, berarti kakak dipanggilnya Kak. Aku Aulia dipanggilnya. Masa? Iya. Oke. Aku dipanggil Oke, Kak Aulia. Kalau kakak? Aku Hana. Oke, Kak Hana ya, nih Kak Aulia dan Kak Hana. Oke ya, udah kenal nih ya sama narasumber kita nih ya. Oke, tadi kita bilang kan kalau tak kenal maka tak sayang ya. Sekarang udah kenal, insya Allah udah sayang. Belum. Oke. Oke. Teman-teman, nah karena kita udah siap nih ya, udah kenalan juga ya. Sebelumnya aku mau kasih tahu dulu nih ya mengenai judul kita kali ini ya teman-teman. Jadi di sini kita, aku mau ceritain dulu juga mengenai latar belakang nih dari podcast kita ini nih. Ya, jadi kalau teman-teman tahu ya semua, di dalam banyak penelitian di Indonesia ya teman-teman, jumlah perempuan yang menduduki jabatan menengah ke atas di perusahaan itu tuh masih jauh loh lebih sedikit dibanding laki-laki ya. Di Sakernas 2019 tuh menunjukkan hanya ada 30,63% perempuan yang menduduki jabatan manajer, sementara laki-laki mencapai lebih dari 2 kali lipatnya ya, mencapai 69,37% gitu. Lalu juga di ranah personal nih yang diaduin sama Komnas Perempuan ya, berjumlah sampai 2098 kasus ya. Itu tentang apa? Itu tentang kekerasan ya di ranah negara nih, banyak sekali ya, dan itu tuh meningkat ya 2 kali lipat dari kasus di tahun sebelumnya, seperti itu. Nah, mungkin ya teman-teman juga nih ya, untuk laporan kasus kekerasan juga di sini ya, hingga mencapai 1697 kasus. Itu banyak banget ya kekerasan seksual terhadap perempuan ini. Itu juga dilakukannya ternyata kita temukan itu di ruang daring online gitu. Jadi pelakunya ini ya merupakan orang-orang yang dekat dengan korban gitu. Nah, oke, sekarang nih ya aku juga mau kasih tahu dulu, kita langsung masuk nih ya. Langsung masuk ke kasus yang bakal kita bahas nih. Ya, mungkin teman-teman juga penasaran nih ya. Sudah happening banget nih di sosial media nih. Yang pertama tuh kalau teman-teman tahu, teman-teman mungkin yang familiar ya dengan aplikasi X gitu ya, yang burung biru ya. Nah, itu sempat viral tuh mengenai kasus seorang suami ya yang melaporkan istrinya, kehilangan istrinya, tapi di akun istrinya gitu. Akhirnya netizen tuh menemukan kejanggalan tuh, tadinya kan mereka semua pada berpihak ke suami kan, tapi aneh gitu lama-lama. Ya tau lah netizen mah kan jago banget ya untuk gali-gali gitu. Akhirnya ditemuin tuh kalau ternyata memang ada kekerasan, dan ternyata dari berita ya kan langsung lah, namanya viral pasti dari TV-TV apa dilaporin langsung ya. Nah itu ternyata memang istrinya itu melarikan diri ke dinas P2 TPA. Jadi memang ternyata terjadi kekerasan di dalam rumah tangga. Nah, kalau menurut teman-teman nih narasumber, bagaimana sih kayak apa dari rentetan kasus tersebut gitu ya, kita ngelihat dan juga mungkin melihat dari sekitar gitu ya. Jadi sebenarnya KDRT itu tuh apa sih kayak penyebabnya, faktor-faktornya itu apa gitu. Boleh mungkin dari Kak Hana nih yang cantik. Faktor-faktor dari KDRT menurut aku tuh lebih ke pola pikir dari si pelaku itu sendiri dan juga lingkungan ya. Pasti kan kalau lingkungannya tidak mendukung, tidak mungkin dia berani untuk melakukan hal itu. Dan juga seperti yang kita tahu, kasus KDRT itu dari tahun ke tahun nggak berkurang dan malah bertambah ya mungkin, apalagi kasus yang tidak terlapor. Kenapa tidak terlapor? Menurut aku salah satunya karena si korban
ya takut sama pelaku kayak yang tadi kata Risa jelasin sendiri kan. Pelaku itu biasanya terdiri dari orang-orang terdekat korban kan, pasti korban merasa punya risk atau ancaman yang lebih besar apabila melakukan pelaporan. Terus ya paling faktor terbesar itu dari pola pikir dan pola didik keluarga si pelaku sih menurut aku gitu. Nah, gimana nih dari POV laki-laki nih? Ya kalau dari POV laki-laki sendiri, kalau menurut aku di umur aku yang sekarang sih aku ngelihatnya untuk sekarang nih banyak banget laki-laki yang pengennya didengerin terus sih, keras kepala banget dan pengennya selalu dinurutin. Nah itu biasanya kalau yang aku lihat terjadi KDRT di situ, di mana nanti dari perempuannya nggak nurut atau dari perempuannya punya beda pendapat gitu. Biasanya kalau misalkan dari si laki-lakinya nggak bisa kontrol diri, biasanya ya itu terjadi tuh KDRT. Tapi aku pengen nanya deh ke kalian, kalau dari POV dari perempuan sendiri, kalau misalkan perempuan mukul laki-laki itu termasuk KDRT atau enggak sih? Kalau dari kalian? Kalau dari aku itu termasuk ya, kan sama-sama kekerasan dalam rumah tangga, ya kan? Ya, setuju Mak. Karena kan kalau yang kita lihat nih di media sosial atau di mana, banyakan kan rata-rata laki-laki yang mukul perempuan ya. Ya mungkin banyak juga di luar sana yang perempuan mukul laki-laki tapi nggak dipublish sebesar itu gitu. Karena mungkin kekuatannya juga beda kan kalau kita lihat maksudnya dari mukulnya gitu kan. Kalau dari kakaknya gimana? Wujud dari aku juga nih. Kalau dari aku sih ya, selain itu ya, selain tadi apa, karena mungkin persepsi masyarakat gitu ya, kultur kita lah ya, patriarki lah sebutlah gitu kan. Nah sebenarnya kalau dari mindset kayak laki-laki sendiri, kan kalau laki-laki itu kan kayak punya image kuat gitu, kayak dipukul tuh kayak kalau kita ngadu kayak apa tuh kita dibilang lemah gitu, dia tuh diledekin, cemen nih ya kan, cupu gitu kan gitu. Terus ya jadinya kayak nggak melebih-lebihkan gitu, sedangkan kan yang perempuan itu kan lemah gitu kan. Jadi kalau misalnya dipukul, kok dipukul sama yang kuat padahal dia lebih kuat gitu, kenapa mukul yang lemah gitu, jadi kayak nggak seimbang. Kalau yang kuat yang dipukul oleh yang lemah, cuma segitu doang, masa iya ngadu gitu, tadi gituin lagi dibalikin. Kalau menurut aku sih kayak gitu ya, mungkin ya kasarnya gitulah ya. Oke. Kayak gitu. Oke, berarti dari Kak Hana sendiri tadi pertama itu karena faktor pola didik atau pokoknya di keluarga di pelakunya, terus juga mungkin lingkungan juga ya. Terus tadi kalau dari Kak Aulia sendiri dari PV laki-laki ini mungkin laki-laki juga ya, mungkin kebanyakan di kita nih terutama di umur-umurnya mungkin yang masih muda gitu ya, itu mungkin belum matang secara pikiran dan juga sikapnya, jadi masih keras kepala, masih maunya didengarkan aja gitu tapi nggak mau mendengarkan gitu ya. Oke, ya mungkin. Nah, kalau teman-teman yang lain nih kalau misalkan punya opini juga nih boleh banget ya dikasih tahu juga nih di kolom komen. Oke, nah yang selanjutnya nih aku juga punya yang menarik nih. Teman-teman tahu nggak ya mengenai series yang diangkat nih di platform gede film ya? Oh tahu tuh. Apa? Kretek. Iya, Gadis Kretek. itu betul ya. Gadis Kretek masih ongoing ya, tapi belum selesai gitu. Nah, tapi walaupun masih ongoing ini udah happening banget nih ya di sosmed, udah dibahas-bahas mulu kan, cuplikannya kan suka lewat gitu ya, kayak wih keren banget gitu ya. Iya kan? Nah, itu dia. Nah, itu tuh yang kayak menarik ya dibahas juga ya, karena ini berhubungan juga kan ya dengan gender gitu ya. Apalagi nih yang pemeran utamanya nih ya, tuh Mbak Dian Sastro nih, mantep banget ya. Jadi Jeng ya katanya. Nah, itu kan mengisahkan ya, jadi kayak peran dominasi perempuan gitu ya di bisnis rokok kretek, yang dimana sebenarnya rokok itu kan identik ya dengan laki-laki, tapi bisa nih perempuan nih yang mendominasi bisnis tersebut gitu. Nah, terus juga ya di situ mungkin kalau teman-teman yang belum nonton gitu ya, atau mungkin nontonnya cuplikannya aja, jadi kayak di series itu tuh menceritakan kayak mengisahkan sosok perempuan tersebut ya. Terus juga melihat juga nanti dari lingkungannya meresponnya seperti apa gitu ya. Apalagi di situ menariknya adalah itu kan berlatar di tahun itu ya. 60-an gitu. Jadi kayak ya menarik lah kita bandingin juga gitu di zaman sekarang gitu ya. Nah, jadi aku yang mau aku kasih tahu di sini, mau tanya ya, kita mau bahas nih. Itu kan kalau teman-teman lihat ya, itu kan jadi kayak respon lingkungan di situ tuh di Gadis Kretek itu kayak dia tuh masih ngapain sih perempuan gitu di bisnis gitu atau apa gitu kan ya.
itu kayak mending di rumah aja gitu kan ya. Terus ada juga ya patriarki. Habis gitu kayak ada juga nih katanya ada yang perempuan nih di sana gitu ya membuat rasa saus menjadi asam gitu. Tapi segala halangan tuh nggak ngebuat jengyahnya itu tuh kayak apa ya, menyerah gitu. Malah mereka berhasil buat berhasil buat ini, mungkin jadi spoiler gak sih? Gak apa lah ya. Bisa berhasil membuat merek sendiri, ini namanya Gadis gitu. Nah itu kan keren banget tuh ya. Nah itu kan kita juga menunjukkan kalau itu ada gender gap gitu ya antara perempuan dan juga laki-laki gitu ya. Nah kalau kita ngeliat dari yang sekarang nih, gender gap itu masih ada nggak sih, atau masih sih kelihatan dibanding dulu gitu? Kalau dari siapa nih gantian nih? Ayo duluan, sweet. Dari Kak, ayo dari Kak dulu. Kalau dari yang aku lihat ya sekarang gender gap masih kelihatan sih, walaupun sekarang banyak banget nih orang gencar-gencar standar gender ya, supaya semuanya sama ya, kesetaraan gender. Cuman menurut aku tetap masih ada, karena gak tahu ya, ini yang aku dengar dari teman-teman aku ya. Jadi setiap aku misalnya membahas dengan laki-laki yang lain, gimana sih tanggapan lu soal kesetaraan gender gitu kan? Tapi tanggapan dari laki-laki lain tuh selalu kayak, ya nggak apa-apa kesetaraan gender, berarti nanti bisa tinju cowok sama cewek gitu. Beda poin dia. Nah iya, jadi setiap aku tanya ke anak laki-laki, jadi menurut aku di sini juga dari anak laki-lakinya sendiri tuh nggak terlalu mengerti gitu kesetaraan gender tuh seperti apa gitu. Tapi kalau menurut aku kayak sekarang nih masih ada banget sih, kayak apa ya, contohnya aku bisa lihat yang paling gampang sih kayak yang di angkutan umum sih, yang kalau aku yang lihat. Karena di situ juga banyak banget yang kayak yang ngedahuluin wanita dulu karena mungkin wanitanya lagi mens atau gimana gitu kan. Padahal laki-lakinya juga mungkin ada yang capek, ada yang lagi sakit juga, cuman tetap harus mengutamakan wanitanya dulu gitu. Kayak gitu sih kalau menurut aku. Nah itu yang terakhir menarik tuh, tapi nanti kita bahas selanjutnya lagi ya setelah ini gitu. Dari Kak Hana gimana? Kalau dari aku gender gap itu masih ya, sama kayak Kak Aul tadi, masih banget. Karena salah satu penyebabnya itu ya tadi, laki-lakinya masih kurang paham poin utama dari kesetaraan gender tuh apa. Bukan berarti laki-laki dan perempuan sama bisa tinju-tinjuan kan, enggak ya. Kita tuh maksudnya sini kesetaraan hak, kayak posisi jabatan segala macem. Tapi kalau dibandingin sama latar dari cerita Gadis Kretek, ya jelas jauh. Patriarki di sini sekarang lebih soft bisa dibilang ya. Tapi kalau kita lihat masih, cuma udah better karena sekarang perempuan pun udah bisa menjabat atau menduduki jabatan yang tinggi. Bisa kita lihat salah satunya di lingkungan kampus yang baru aja nih. Apa tuh Kak? Baru aja apa sih ibaratnya? Menjabat ya, baru banget menjabat nih ketua BEMU kita kan perempuan. Enggak selalu. Tepuk tangan dong buat BEMU kita loh. Dari ketua DPR RI juga perempuan. DPR RI juga. Jadi buat zaman sekarang kayaknya untuk gender gap yang jabatannya itu menurut aku udah mulai berkurang sedikit, walaupun sebenarnya di lingkungan lain masih ada banget gender. Oke. Jadi kata Kak Hana sendiri udah menurun lah ya, udah agak better ya. Terus juga kalau dari dunia kerja, terus juga di perguruan tinggi kita terutama ya, itu juga udah menunjukkan ke peningkatan yang luar biasa ya sebenarnya. Walaupun ternyata kenyataannya di antara laki-laki sendiri kata Kak Aulia ya, mereka masih belum ngerti juga maksud dari intisari dari kesetaraan gender tuh apa gitu kan ya. Oke, terus kalau dari Kak Ulsi tahu kan kesetaraan gender tuh kalau menurut Kakak gimana? Ya tadi yang kayak Kak bilang kesetaraan hak, jadi semuanya sama tuh haknya. Kayak tadi yang contohnya yang di angkutan umum kan harusnya sama-sama ya, saling menghormati aja nih kayak gimana gitu. Ya kalau tadi sih kalau teman-temanku mungkin teman-temanku rada-rada juga ya kalau ditanya-tanya kayak gitu, suka bercanda mungkin dari belakang. Oh iya. Oke, jadi kalau misalkan di kita seriusin mah kayaknya sudah pada ngerti ya, insya Allah ya. Apalagi di sini juga kan, kalau tadi kita juga bahas juga sempat kekerasan seksual kan di kampus kita juga ada ya, namanya PKS itu ya. Benar. Itu juga dari Permendikbud juga kan tahun lalu tuh diturunin. Oke, nah
itu tuh udah menarik banget ya dengan gadis kreatif itu. Jadi kita kayak promosiin juga nih ya seriesnya, karena emang ya bagus gitu ya. Karena emang recommended banget ya dari value-nya, dari semua sinematografi juga cakep banget kan ya. Gitu. Oke. Nggak apa-apa, free promosi ya dari kita. Oke. Iya, boleh dong nih ke narasumber kita nih. Oke, nah selanjutnya nih kita juga punya nih yang menarik nih, langsung aja nih ya next ya. Nah ini mengenai, kita kan mahasiswa nih, yang kakak kan berapa tahun lagi lulus sih? Insya Allah setahun ya. Setahun lagi ya insya Allah ya. Kakak juga ya, oke. Insya Allah nih setahun lagi nih kakaknya lulus nih. Nah habis lulus kan kita pasti maunya langsung dong kerja ya, masuk dunia kerja ya. Mau yang perempuan, mau yang laki-laki ya. Nah ada nih, jadi di sini kalau teman-teman lihat nih, ini juga dibahas juga kayak tahu nggak kayak Bunda Korla gitu-gitu kan ya, kayak dia sempet ngomong gitu kan ya, kayak di Indonesia mah gitu-gitu dibandingin sama luar negeri gitu ya mengenai lowongan kerja ya. Nah terus netizen pada ngomongin gitu ya kan masalah pembatasan kayak usia kan ya, jenis kelamin gitu kan ya. Ya terus menurut teman-teman narasumber nih ya, apakah pencantuman kayak jenis kelamin tertentu gitu ya dalam ketentuan lowongan kerja tuh diskriminasi gender apa bukan sih gitu? Oke, siapa dulu? Gantian, ladies first karena. Kalau menurut aku pencantuman jenis kelamin di dunia pekerjaan itu kesetaraan diskriminasi gender atau bukan tergantung ya, karena kan kayak ada beberapa pekerjaan yang memang dikhususkan untuk laki-laki, kayak misalkan angkat berat-berat gitu kan nggak mungkin perempuan ya gitu. Tapi untuk sejauh ini yang aku tahu di dunia pekerjaan untuk diskriminasi gender itu udah nggak terlalu banyak, paling kayak yang cuma pekerjaan-pekerjaan lapangan dan pekerjaan berat aja gitu. Yang memang dikhususkan untuk laki-laki. Menurut kau gimana? Kalau dari aku sendiri sama sih sama Kak Hana yang tadi Kak Hana bilang, tergantung pekerjaannya seperti apa. Karena juga banyak juga yang ya pekerjaan kayak contohnya yang sekarang viral-viral banget tuh kayak digital marketing, konten kreator, itu kan rata-rata kalau kita lihat yang lebih terkenal banyak kan perempuannya ya ketimbang laki-lakinya gitu. Jadi dari situ kalau aku lihat sih ya banyak dikhususkannya untuk perempuan juga. Jadi tergantung pekerjaannya seperti apa sih kalau aku bilang. Oke, jadi sebenarnya tinggal ya kita ya dengan dengan tidak berat hati gitu lah ya. Memang perempuan laki-laki udah punya bagiannya masing-masing gitu kan mungkin ya. Iya. Oke, jadi kayak walaupun namanya ada emansipasi wanita gitu ya, tapi tetap gitu kan ya, kita memang udah ditakdirin, digariskan dari Tuhan seperti ini gitu kan, udah punya bagiannya masing-masing. Oke, cakep banget nih. Nah terakhir nih, tadi kita sempet dikata Kak Aulia kan ya mengenai kesetaraan gender ya, tadi duduk di angkutan umum kayak gitu-gitu ya. Terus juga nih ya sempet ada yang kayak di sosial media juga ada yang nanya gitu kan, kayak kalau laki-laki kayak typingnya pakai emot nangis gitu-gitu kan, cewek-cewek kayak gitu ya diakhiri kayak biar nggak canggung aja gitu kayaknya ya. Nah itu ada yang nanya, kata ilfil nggak sih kalau cowok pakai emot-emot gitu-gitu, ada yang nanya kayak gitu kan. Terus kalau duduk di angkutan umum gitu kayak terkesannya lebih ngutamain wanita gitu ya, kayak laki-laki tuh kalau ada laki-laki duduk tuh udahlah gantian aja gitu main cewek gitu kan ya. Nah itu tuh toxic masculinity toxic masculinity. Nah itu toxic masculinity nggak sih kalau menurut kakak narasumber gitu? Karena kayaknya kalau misalkan iya, berarti toxic masculinity ini kan menjadi PR berat sih bagi bangsa kita gitu kan ya. Nah gimana nih? Mungkin dari yang cowoknya lah dulu nih. Kalau aku ngelihat tadi temen aku ngetik pakai emot-emot gitu ya. Iya. Kalau sebenarnya kalau di lingkungan aku, kalau menurut aku itu tergantung lingkungannya sih, kalian ngechatnya di mana. Biasanya kalau di teman-teman terdekat sih cuek-cuek aja, kalian mau pakai bahasa alay, mau kalian pakai bahasa dibalik-balik juga cuek aja sebenarnya, karena itu tergantung lingkungannya sih. Cuman kalau misalnya kalian ngechatnya ke lingkungan yang lain selain lingkungan terdekat kalian, kalau aku di chat seperti itu sih aku nggak bakal ilfil sih, karena menurut aku ya itu buat mencairkan suasana aja sih, bener kan, biar nggak kaku-kaku banget gitu kan ngechatnya. Terus tadi untuk yang di angkutan umum ya, ya itu menurut aku, tapi sekarang aku pernah lihat juga nih di X, di Twitter,
ngeliat jadi ada anak laki-laki tuh jadi tweetnya itu dia anak laki-laki sengaja tidur di angkutan umum itu supaya nggak disuruh gantian sama ceweknya. Nah itu banyak juga tuh pro kontranya tuh, ada yang bilang harusnya nggak seperti itulah, ada yang bilang ya nggak apa-apa kan sama-sama masih muda, sama-sama capek kerja, jadi nggak apa-apa kok ada yang tidur gitu. Cuman kalau menurut aku sendiri ya nggak apa-apa sih, karena kalau misalnya kan kita sama-sama manusia juga ya, jadi bukan berarti artinya cowok kalau lagi rame banget harus berdiri nih. Ya kalau misalnya sama-sama muda semua sih, menurut aku cepet-cepetan aja sih, cepet-cepetan aja. Tapi kenyataannya? Ya kenyataannya sih susah sih. Pikiran gitu. masyarakat? Iya. Berarti artinya kalau dari Kak Aulia, toxic masculinity itu masih ada. Masih. Ya masih ada. Kalau dari Kak Hana sendiri mungkin punya pengalaman? Dari itu dulu ya, chat emot ya. Iya. Kalau aku pribadi sama sih kayak Aulia, itu tergantung sefrekuensi atau enggak, kayak udah dekat atau enggak. Karena aku pribadi sama teman-temanku juga kalau udah dekat ya udah terserah dia mau pakai aku kamu, mau pakai emot nangis apa segala macam nggak apa-apa gitu. Mungkin kalau sama orang yang baru kenal mungkin ya, jadi kayak butuh penyesuaian. Tapi kalau aku sendiri di chat dengan emot oleh laki-laki, it's okay, karena menurut aku itu menggambarkan ekspresi dia untuk mengetik gitu kan, jadi seru juga. Terus kalau buat tempat duduk di angkutan umum, sama tadi aku setuju juga sama Kak Aulia, itu termasuk toxic masculinity juga, karena sebenarnya kan adanya prioritas, bangku prioritas, gerbong prioritas di KRL itu kan sebenarnya dikhususkan untuk meminimalisir adanya kejahatan seksual, karena yang kita tahu kejahatan seksual di angkutan umum juga cukup tinggi ya. Dan kalau untuk bangku prioritas di gerbong umum tuh kan sebenarnya untuk lansia, ibu hamil, ibu anak kecil. Benar. Jadi kalau buat bangku umum yang biasa, laki-laki duduk sambil tidur gitu biar nggak surganya nggak apa-apa, capek. Kan capek berdiri, capek. Dan aku sendiri juga bukan yang maksain laki-laki berdiri dong gantian sama perempuan, enggak sih. Sebenarnya tadi kata Aulia, semua punya hak yang sama. Jadi untuk pura-pura tidur itu nggak apa-apa. Oke, berarti kalau dari kakak narasumber dan juga sekitaran nih kita nih ya, kayaknya sebenarnya udah sadar ya masalah kesetaraan gender ini ya. Kayak sebenarnya kalau ada hal-hal yang kita temuin kayak gitu tuh, ya kita nggak punya pikiran yang sama mungkin dengan masyarakat yang masih konservatif gitu ya, masih harus kayak ya perempuan dahuluin lah gitu kan, kamu kan lebih kuat laki-laki gitu, atau laki-laki kan memang ya harus tulang punggung keluarga gitu, jadi ya kamu yang kerja gitu. Nggak juga ya, kalau perempuan memang mampu jadi manajer, jadi supervisor, ya kenapa enggak gitu kan ya. Mungkin ya kalau misalkan ternyata di bangsa kita ini ya, terutama kan karena kita di sini saat kita nanti masuk kerja kan masih banyak generasi-generasi yang sebelumnya gitu kan ya. Mungkin kita ya di sinilah nanti kalau misalnya kita udah ada di posisi yang tinggi, ya kita tidak mengulangi lagi gitu generasi-generasi sebelumnya gitu yang perempuan tuh susah gitu ya untuk jabatan lebih tinggi gitu. Nah, pokoknya nih udah bermanfaat banget nih ya podcast kita kali ini nih pada kesempatan ini nih ya mengenai kesetaraan gender ya. Semoga teman-teman di sini ya, teman-teman audiens di sini juga bisa mendapatkan dan bisa memetik ya pembelajaran nih ya dan juga melihat nih ya, mungkin kalau misalkan yang nonton nih kan gak cuma dari kalangan mahasiswa doang gitu ya, mungkin dari ibu-ibu bapak-bapak kita juga ada yang nonton, atau anak-anak muda yang lainnya juga bisa melihat nih ya, bisa melihat kalau misalkan anak muda kita ini sebenarnya udah paham loh, udah aware loh gitu. Jadi sekarang tinggal teman-teman nih yang lainnya yang belum ya, di lingkungan teman-teman nih yang belum aware gitu, bisa saling mengingatkan gitu ya, bisa saling ya menghormati juga nih antar gender gitu. Jadi biar biar rukun ya, biar pokoknya ya lebih maju lah ya bangsa kita juga gitu. Oke. Nah di sini ya, untuk teman-teman semua yang sudah menonton ya, terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk dua narasumber kita. Tepuk tangan dulu dong untuk dua narasumber. Terima kasih ya Kak Hana, Kak Aulia juga sudah menyempatkan waktunya, udah memberikan juga nih ya insight nih ke kita semua nih ya. Semoga jadi pembelajaran, semoga sekali lagi jadi bermanfaat gitu ya buat kita semua ya. Jadi kami berharap nih ya podcast kami ini ya dapat membuka mata kita ya, saya juga gitu ya, informasi tentang kasus diskriminasi gender
gitu. Dan ya terakhir jangan lupa ya like dan juga komen. Boleh juga nih subscribe juga nih ya channel Kelasan kita, serta share juga video ini ya, agar kita bisa nih ya berbagi informasi, insight ya yang bermanfaat. Juga boleh banget kalau mau ceritain ya opini kalian, kisah kalian gitu yang relate ya dengan podcast ini, juga boleh banget langsung aja diisi di komen kita ya. Mari diskusi di kolom komentar gini ya. Oke, saya Dela sebagai host pamit undur diri. Mohon maaf jika ada tutur kata dan sikap yang kurang berkenan. Sekian dari kami dan sampai jumpa.